Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayu Ramadhani, NPM 19040200831. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Vaksin Sinovac Halal dan Suci MI atau Duta Industri MI. Poin 1, isi bacaan. Datangnya vaksin Sinovac halal dan suci di Indonesia bertujuan untuk mencegah COVID-19 yang ada di Indonesia pada saat ini. Vaksin Sinovac ini sudah dinyatakan halal oleh Badan BOM serta mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Jokowi menerima vaksin pertama kali. Penetapan Sinovac halal dan suci sangat penting karena menyangkut keyakinan umat beragama, khususnya agama Islam. Masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19 ini. Keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Vaksin ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan 181,5 juta orang. Pembagian vaksin ini harus merata, tidak ada perlakuan yang egois dalam pandemi ini. Usaha dengan adanya vaksin ini untuk mengendalikan virus COVID-19 agar perekonomian di Indonesia ini kembali pulih. Selain dengan adanya vaksin Sinovac, masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Poin 2. Pendapat saya pribadi, masyarakat harus mematuhi anjuran pemerintah seperti menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, agar tidak menambah angka kematian akibat COVID-19 ini. Pemerintah juga harus membagi rata vaksin halal dan suci ke semua masyarakat tidak terkecuali. Poin 3 adalah fakta-fakta. 1. Pada tanggal 13 Januari, Presiden Jokowi melakukan vaksin Sinovac halal dan suci untuk pertama kalinya. 2. Vaksin Sinovac sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 3. Komisi Fatma MUI menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Poin 4 adalah pokok-pokok masalah. Keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan BOM, serta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Komisi Fatma MUI yang kemarin menggelar rapat pleno menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Namun, menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan dari Badan BOM. Penetapan kehalalan vaksin Sinovac dilakukan setelah Komisi Fatma melakukan kajian mendalam atas laporan hasil audit tim MUI. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatma MUI, Pusat dan Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika. Tim itu mengaudit kehalalan vaksin langsung ke pabrik Sinovac di Tiongkok dan audit lapangan di pabrik Bio Farma yang akan memproduksi vaksin dari Sinovac secara massal di Bandung. Keputusan Komisi Fatma MUI itu mengembirakan karena pemerintah sudah menetapkan vaksinasi dimulai 13 Januari dan Presiden Joko Widodo menerima vaksin pertama. Penerapan Sinovac halal dan suci sangat penting karena menyangkut keyakinan umat beragama, khususnya Islam. Artinya, dari aspek keagamaan, ia tak bertentangan dengan ajaran agama. Masyarakat tinggal menunggu kepastian aspek keamanan dari Badan BOM. Izin
penggunaan darurat bisa keluar sebelum tanggal 13 Januari. Poin kelima adalah solusi. Persyaratan yang harus dipenuhi vaksin ada 3, yaitu efikasi atau keampuhan vaksin dalam melindungi dari penyakit, efek samping yang mungkin ada, serta beberapa lama antibodi yang ditimbulkan mampu bertahan dalam tubuh. Jika Badan POM mengeluarkan izin menggunakan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan tersebut terpenuhi. Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Tugas pemerintah selanjutnya ialah menyediakan kecukupan vaksin. Vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Untuk sementara ini, sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia dari total 6 vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Vaksin Sinovac ini sudah didistribusikan ke daerah. Tinggal bagaimana pemerintah di daerah memastikan pelaksanaannya nanti berjalan lancar hingga diikuti masyarakat. Sosialisasi program ini seterang dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Poin 6 adalah penilaian artikel menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi, setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan virus tersebut, terutama karena konektivitas global sangat penting bagi perekonomian. Sementara periode kekebalan masih belum diketahui. Kegagalan untuk menahan virus ini di satu negara berarti resiko yang lebih tinggi untuk memicu gelombang pandemi. Jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi jauh panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis, atau investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Sekian dari saya penjelasan artikel tentang vaksin Sinovac halal dan Suci MI atau Duta Ilustri MI. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.